Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ika Pratiwi, NIM 2017-210-104. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul pengaruh loss aversion, overconfidence, financial literacy terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada saat ini, teknologi berkembang pesat. Kegiatan jual beli bisa dilakukan secara online. Hal tersebut berdampak pada kebutuhan dan keinginan yang menjadi tidak terbatas. Kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas ini bisa mengakibatkan biaya hidup yang kian mahal, sehingga pendapatan tetap pun tidak dapat mencukupinya. Oleh sebab itu, manusia harus pandai dalam mengelola keuangannya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tidak terbatas, selain dengan pendapatan tetap, adalah dengan berinvestasi. Apa sih yang dimaksud investasi? Investasi yaitu komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan atau ditanamkan pada saat ini dengan harapan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa yang akan mendatang. Investasi memiliki berbagai instrumen yang tergolong sebagai aset real seperti properti, emas batangan, tanah, barang koleksi, ataupun bisa berbentuk aset finansial seperti tabungan di bank, deposito, saham, obligasi. Setiap individu pasti mempunyai kemauan untuk memiliki sebuah investasi. Masing-masing individu pasti memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan ada yang bertujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang tidak pasti yang terjadi di masa depan. Namun tujuan individu yaitu untuk berinvestasi tidak ada salah selama cara yang digunakan itu benar. Dalam pengambilan keputusan, investor dihadapkan oleh trade-off antara risk dan return, di mana semakin besar return yang diinginkan, maka risiko yang dihadapi juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Risiko yang diambil kecil, maka return yang diperoleh juga kecil. Keberhasilan investasi seorang investor pada dasarnya ditentukan oleh seberapa tepat keputusan yang diambil dan mampu menentukan dengan tepat dan baik jenis maupun waktu investasi yang memiliki probabilitas yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, yaitu yang pertama loss aversion, yang kedua overconfidence, yang ketiga financial literacy. Melihat adanya riset gap pada penelitian sebelumnya terkait loss aversion, overconfidence, dan financial literacy terhadap pengambilan keputusan investasi, maka penelitian memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh loss aversion, overconfidence, financial literacy terhadap pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah loss aversion berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi? Yang kedua, apakah overconfidence berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi? Yang ketiga, apakah financial literacy berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi? Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh loss aversion terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, untuk menganalisis overconfidence terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh financial literacy terhadap pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama yaitu keputusan investasi. Apa sih yang dimaksud keputusan investasi? Keputusan investasi yaitu kebijakan yang diambil atas dua atau lebih alternatif penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.
Dalam pengambilan keputusan investasi, terdapat beberapa bias perilaku yang mengakibatkan pengambilan keputusan investasi menjadi tidak rasional. Ada dua kategori dalam bias perilaku dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu kognitif dan emosional. Pengambilan keputusan investasi adalah pengukuran yang menggunakan proporsi alokasi dana pada aset beresiko rendah dan aset beresiko tinggi. Yang kedua, loss aversion. Loss aversion adalah keadaan di mana seseorang lebih memilih menghindari kerugian daripada mendapatkan keuntungan. Bias ini bisa menjadikan investor lebih protektif terhadap penurunan modal dan lebih takut terhadap kerugian daripada kenaikan dalam investasinya. Yang ketiga, ada overconfidence. Overconfidence adalah sebuah kepercayaan yang tidak dijamin hanya berdasarkan alasan intuisi, judgement, dan kemampuan kognitif. Overconfidence atau sikap terlalu percaya diri berkaitan dengan seberapa besar prasangka atau perasaan tentang seberapa baik seseorang mengerti kemampuan mereka dan batas pengetahuan mereka sendiri. Yang keempat, yaitu financial literacy. Financial literacy pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai instrumen keuangan meliputi pengetahuan seseorang mengenai tabungan, asuransi, dan investasi. Financial literacy dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Dengan tingkat financial literacy yang tinggi, dapat melihat mana investasi yang dapat menghasilkan keuntungan yang bagus dan dapat melihat resiko yang terdapat pada masing-masing investasi. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran, hipotesis yang pertama yaitu loss aversion. Hipotesis yang kedua overconfidence. Hipotesis yang ketiga yaitu financial literacy. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. H1 yaitu loss aversion. Loss aversion berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Karena semakin loss aversion-nya tinggi, dia makin mengalokasikan dananya pada aset beresiko rendah. Jadi, semakin tinggi loss aversion, semakin rendah return atau risk yang diambil. Yang kedua yaitu H2, overconfidence. Overconfidence berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Kalau overconfidence semakin tinggi, overconfidence semakin tinggi pula return atau risk yang diambil. Jadi dia positif. Yang ketiga yaitu financial literacy, H3. Financial literacy berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Karena semakin baik financial literacy pada investor, maka semakin dapat meminimalisir resiko yang akan dihindari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variabel, indikator, dan pengukurannya. Yang pertama, variabel Y, yaitu keputusan investasi. Mempunyai indikator yang pertama, persentase investasi pada low risk asset seperti tabungan deposito. Yang kedua, persentase investasi pada high risk asset seperti rumah, tanah, emas. Pengukurannya menggunakan skala nominal dengan kode. Yang kedua, variabel X1 yaitu loss aversion. Mempunyai indikator yang pertama, investasi dengan kerugian pasti. Yang kedua, kehati-hatian terhadap kerugian. Yang ketiga, investasi dengan riwayat kinerja yang baik. Pengukurannya bisa menggunakan skala Likert 1-5 dihitung dengan rumus. Yang ketiga, variabel X2 yaitu overconfidence. Mempunyai indikator yang pertama, kemampuan yang dimiliki lebih baik. Yang kedua, mampu mengontrol hasil investasi. Yang ketiga, keyakinan akan keberhasilan masa lalu. Pengukurannya menggunakan skala Likert 1-5 dihitung dengan rumus. Yang variabel yang terakhir yaitu X3 financial literacy. Mempunyai indikator yang pertama, konsep keuangan dasar. Yang kedua, menabung dari dan meminjam.
ketiga pertanggungan, keempat investasi. Pengukurannya menggunakan skala rasio akan digunakan untuk pengukurannya dengan membagi jumlah jawaban yang benar dengan banyaknya jumlah soal. Selanjutnya yaitu sampel dan teknik pengambilan sampel. Sampel yang pertama yaitu masyarakat yang berdomisili Surabaya. Yang kedua, masyarakat yang memiliki pekerjaan. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki gaji lebih dari Rp3.500.000. Teknik pengambilan sampel yaitu yang pertama convenience sampling, yang kedua purposive sampling. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Yang pertama menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu berapa banyak persentase sejumlah sampel atau N dan rata-rata atau mean. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini melalui jawaban responden menurut indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Variabel yang digunakan yaitu loss aversion, overconfidence, dan finansial literasi terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, analisis PLSM, partial least square structural equation model. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian PLS dengan metode SEM. Software yang digunakan yaitu WARP PLS 7.0 merupakan alat multivariate yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis PLS terdiri dari dua model, yaitu outer model dan inner model. Data yang telah digunakan untuk menguji hipotesis yang telah disusun oleh peneliti yaitu loss aversion, overconfidence, finansial literasi terhadap pengambilan keputusan investasi.